Ya, Pak. Ini nih, saya apa nih? Bisa teman-teman. Iya, aku nomor kirim tuh yang di bawah tuh di semua sih. Oke, oke. Oke, kita sekarang lanjut ke materi pertemuan ke-10, di mana untuk pertemuan 10 ini kita akan membahas tentang daftar pustaka. Nah, bagaimana sih membuat daftar pustaka? Jadi saya harapkan pada latihan ke-8 kan sudah masuk ke membuat apa itu? Membuat data hasil penelitian, dan di sini latihan 9 kalau nggak salah menghubungkan variabelnya. Nah, dan itu saya yakin butuh waktu itu untuk mengumpulkan data itu. Jadi sambil kalian mengumpulkan data penelitian atau data hasil karya ilmiah, mungkin sudah waktunya kita juga mulai mensinkronkan kutipan yang telah kita buat pada karya ilmiah kita, pada draftnya, dengan membuat daftar pustakanya, ya kan, biar lebih sinkron. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara membuat daftar pustaka, bagaimana aturannya dan contoh-contohnya. Dan itu mungkin yang paling penting ya. Biasanya mahasiswa ini paling senang kalau ada contohnya biar nggak kebingungan, ya kan. Dan lebih gampang dimengerti ya. Oke. Nah, ini kita udah masuk lesson ke-15 membuat daftar pustaka, dan tentunya ada latihan yang mengiringinya, yaitu bagaimana mahasiswa membuat latihan tentang daftar pustaka dari kutipan yang telah dibuat. Nah, kalian kan di pertemuan sebelumnya sudah membuat banyak sekali kutipan, yaitu di latar belakang ada banyak kutipan kemarin, tugasnya minimal 3, terus ada juga di review literatur, ada daftar pustaka juga di situ, ya kan? Nah, di sini eh, kita akan mensinkronkan kutipan itu dengan sebuah daftar pustaka, ya. Nah, ini bagaimana apa gitu, kita mulai mungkin dari definisinya dulu, konsepnya, dan mungkin jenis-jenisnya, ya kan, tekniknya, terus contoh-contoh. Mungkin nggak terlalu banyak pembahasan tentang daftar pustaka karena saya pikir ini nggak terlalu banyak teori yang harus dipelajari. Mungkin yang harus ditekankan di sini adalah kalian bisa melihat contohnya. Oh, contoh inilah seandainya kita membuat daftar pustaka kalau mengambil dari buku, mengambil dari internet, dari televisi, ya kan? Dari televisi pun kita bisa ambil. Atau mungkin ada jenis-jenis juga tekniknya seandainya kita membuat atau mengambil citasi dari referensi yang penulisnya satu, dua, tiga, empat, dan di atas dari 4 orang. Nah, di situ ada teknik-tekniknya juga, ya kan? Mungkin itu yang perlu yang harus diketahui oleh mahasiswa. Nah, apa sih daftar pustaka itu? Adalah ya namanya juga daftar, ya, berarti daftar buku atau referensi lainnya yang telah dikutip oleh penulis, dirujuk atau dikutip dari penulis. Jadi bisa dari buku aslinya hard copy, majalah, ya kan, majalah yang bentuk hard copy, ataupun bisa soft copy mungkin dari internet atau buku-buku online. Sekarang kan lah yang lagi ngetren itu perpustakaan online. Jadi kita lebih gampang sekarang mengutip apalagi itu buku-buku yang lebih online daripada membaca, ya kan, sebenarnya. Tapi ada juga yang lebih convenient atau lebih senang membaca buku, lebih enak membacanya terus di Stabilo, ya kan, uh, daripada membaca online yang sepertinya katanya sih bikin ngantuk, ya. Nah, itu terserah bagaimana apalagi itu bagaimana penulis, yang mana enaknya aja, apakah mau di print terus dibaca terus dikasih tanda, atau secara online bisa sebenarnya, ya. Kalau saya dulunya suka yang hard copy, tapi lama-lama karena sering baca online akhirnya secara online pun bisa, karena ada banyak sekali sekarang aplikasi atau tools-tools yang kita bisa pakai menyerupai kalau kita membaca buku asli. Contohnya kalau kita mau tandai pakai Stabilo ada juga, ya kan. Kita kasih highlight, terus kita bookmark. Nah, malah enak copy paste aja mungkin, ya. Kalau kelebihannya digital ya kita copy paste aja dulu, ya kan. Dari referensi masuk ke draft karya ilmiah kita. Kalau yang dari buku asli hard copy,
Nah, itu harus kita ketik ulang ya kan, harus kita ketik ulang. Jadi lebih ada effortnya kalau mengembangkan atau membuat kutipan dengan menggunakan hard copy dibanding dengan soft copy atau online. Nah, mengapa harus membuat daftar pustaka? Nah, ini sebenarnya kelanjutannya daripada membuat kutipan, di mana yang paling penting adalah tentang plagiasi ya kan. Jadi dengan membuat daftar pustaka, maka kita membuktikan bahwa kita ini penulis, sebagai penulis karya ilmiah ini adalah seorang yang jujur, yang memiliki integritas ya kan. Nah, jadi kalau kita menggunakan ide atau teman orang lain ya tentunya kita harus mencantumkan sumber rujukannya dan menuliskan buku atau literatur yang dirujuk. Nah, disitulah dikumpulkan terus dibuat daftarnya. Makanya namanya daftar pustaka ya kan. Daftar kutipan, daftar rujukan dan lain sebagainya. Terus ini juga sebagai usaha penyebar luasan informasi. Contohnya jika ada penulis lain yang ingin mendalami ide yang kita kutip, nah mungkin dia bisa lihat di daftar pustaka. Ini sebenarnya diambil dari artikel yang mana sih? Makanya dia langsung lompat ke daftar pustaka. Oh, dari buku ini. Saya mau tahu lebih dalam. Makanya dibacalah buku itu ya kan? Dibacalah buku itu. Sehingga si pembaca atau si yang melihat daripada karya tulis kita bisa mendapatkan informasi yang lebih detail. Jadi fungsi dari daftar pustaka ini adalah sebagai apalagi itu cara untuk bagaimana pembaca melihat sumber aslinya di mana sehingga mereka bisa mempelajari lebih dalam. Dan yang terakhir mungkin yang paling penting ya tentunya pelengkap dari kutipan. Nah, di sini saya biasanya mereview karya ilmiah atau skripsi mahasiswa. Saya lihat dan biasanya banyak saya temukan ada ketidaksinkronan antara kutipan dengan daftar pustaka. Di kutipannya ada di bab 1, bab 2, bab 3, dan lain sebagainya, tapi di daftar pustakanya nggak tercantum. Atau mungkin ada juga sebaliknya, daftar pustakanya ada, tapi begitu saya cek di kutipannya, di artikelnya, kok tidak ada. Nah, itu fatal itu kalau menurut saya. Nah, itu fatal. Meskipun mungkin agak apa lagi tuh agak teledor mungkin lupa atau gimana, tapi kalau untuk sebuah karya ilmiah kalau nggak sinkron antara kutipan dan daftar pustaka berarti itu sesuatu hal yang sangat kurang dalam suatu karya ilmiah. Atau bisa saja orang berpikir jangan-jangan ini cuma copy paste terus daftar pustakanya nggak tahu dari mana ya kan. Nah, itu juga bisa jadi opini orang seperti itu ya kan. Jadi tolong pastikan kalau membuat karya ilmiah nanti atau membuat daftar pustaka bahwa apa yang kalian sudah kutip itu ada di daftar pustaka, jangan sampai tidak ada ya. Itu adalah salah satu cara menunjukkan bahwa kalian itu profesional dalam membuat karya ilmiah. Jadi menunjukkan sumbernya di daftar pustaka. Tekniknya, nah ini sebenarnya ada berbagai macam teknik ya kan, ada beberapa style sebenarnya untuk membuat daftar pustaka, tapi kalau yang umumnya ya yang seperti ini ya. Biasanya baris pertama kita buatnya di margin sebelah kiri ya kan, dia harus sebelah kiri nggak di tengah. Terus baris kedua biasanya dia agak masuk ke dalam, mungkin 5 atau 7 spasi ya kan, atau 7 ketukan, jadi dia nggak sejajar dia. Tapi ada juga sih sebenarnya daftar pustaka yang saya lupa jenis apa yang sejajar juga, tapi kebanyakan dia masuk ke dalam ya kan. Terus jarak antar barisnya satu aja ya kan. Kalau kita menulis jarak antar baris di artikel kita 1,5 atau mungkin sampai 2, maka di daftar pustaka itu dia cuma satu aja atau 1,5 paling tinggi. Jadi dia agak rapat, dia agak mepet dia ya. Agak rapat dia atau agak mepet. Nah, itu membedakan. Nah, ini mungkin yang paling banyak atau banyak berbeda dengan beberapa gaya daftar pustaka. Daftar referensi diurut berdasarkan abjad huruf pertama nama famili penulisnya. Jadi kalau daftar pustaka itu harus tahu nama familinya dulu. Kalau bisa ketahuan, kalau enggak ya bisa dikira-kira yang mana sih nama familinya penulis ini, dan itu ditempatkan yang pertama. Nah, kalau untuk beberapa gaya ada juga yang tidak mengikuti ini, yaitu berdasarkan abjad huruf pertama. Contohnya kalau nama saya Ansarul Lawi, A dulu yang pertamanya, maka dia yang di urutan pertama. Tapi ada juga gaya daftar pustaka yang menyesuaikan dengan kutipan yang mana yang paling pertama muncul di artikel. Contohnya kalau meskipun dia namanya M Muhammad siapa gitu ya, tapi dia yang paling pertama dirujuk di latar belakang, maka itu yang paling pertama. Maka untuk daftar referensi ini biasanya
agak berbeda dengan beberapa jenis gaya daftar pustaka. Karena ada juga beberapa jenis gaya, ada yang apa, ada yang macam-macam ya. Nanti kita bisa bahas lagi itu kalau memang diperlukan. Tapi untuk latihan ini ya saya akan apalagi itu meminta mahasiswa kita ambil yang umum aja, nggak usah yang berbagai gaya. Itu berbagai gaya itu biasanya sesuai dengan permintaan penerbit biasanya Pak Blister ya kan. Atau mungkin sesuai dengan style daripada kampus, karena masing kampus pun ada beberapa gaya yang dipakai. Tapi kalau untuk latihan kita ini kita pakai yang umum. Untuk merubahnya itu gampang aja sebenarnya ya kan, gampang aja sebenarnya, tinggal diedit sedikit tapi kontennya tetap sama. Jika penulis yang sama menulis beberapa karya ilmiah yang dikutip, maka nama penulis itu dicantumkan. Jadi jangan merasa bahwa kita ngambil pengarang yang sama ya kan. Ntar ada yang ini kayaknya nih, ada yang chat. Nggak kedengeran ya? Coba. 1, 2, 3. Halo, kedengeran nggak suara saya? 1. Wah, ini ngeri juga kalau nggak kedengeran nih. Saya dengar, coba. Pak. Hah? Kedengeran kan? Dengar, Pak, dengar. Oh, dengar ya? Oh, iya. Soalnya ada yang chat katanya nggak kedengeran. Ini nih, suaranya nggak kedengeran. Oke ya, kita lanjut ya. Mungkin ya, volume HP-nya lagi kecil mungkin dia. Oh, ini belum join dia. Sorry. Saya belum ACC dia, sorry ya. Oke, kita mute lagi ini ya. Kita mute ulang lagi. Biar oke, nanti mute aja kalau memang dibutuhkan bertanya ya. Oh, ini ada lagi 2 orang. Banyak ini yang baru masuk ya. Oke. Kita lanjut lagi setelah teknik penulisan. Nah, unsur yang harus dicantumkan. Nah, ini ada kata-kata harus, berarti wajib ada yang 4 ini ya. Untuk membuat daftar pustaka, apapun stylenya, apapun gayanya, harus ada yang 4 ini. Yang pertama, nama penulisnya ya, tentunya harus ada nama penulisnya. Dan disarankan diawali dengan penulisan nama famili, nama keluarga. Contohnya kalau penulisnya Sonesa Ladiana, maka biasanya yang di belakang ini kan famili ini kan, makanya diputar Ladiana, Sonesa, ya kan, di daftar pustaka kita. Atau mungkin Flavianus Ruisi Frediana, panjang namanya ya. Maka yang family biasanya yang di belakang dulu Frediana Flavius Ruisi. Ini middle name biasanya dimulai dari first name dulu baru middle name. Tetap yang family name yang di belakang, ya kan. Tahun terbitnya harus ada tahunnya. Nah, ini mungkin yang saya mau kasih saran kepada mahasiswa seandainya merujuk atau mengambil referensi suatu artikel atau sumber yang dari mana saja ya kan, kalau bisa sebaiknya jangan sampai lebih dari 10 tahun ya kan. Kalau lebih dari 10 tahun kayaknya sudah kadaluarsa mungkin ya, kecuali kalau buku, karena ada buku yang memang dari dulu jadi rujukan. Contoh buku marketing itu ada teori marketing dari tahun 80-an mungkin ya, atau dari tahun 70-an sampai sekarang dipakai buku itu di kampus ya, mungkin bisa itu ya kalau buku. Tapi kalau jurnal atau penelitian sebaiknya 10 tahun terakhir yang diambil ya. Jangan yang sudah lama, sepertinya mungkin nggak valid lagi nantinya takutnya ya. Judulnya tentunya judul karya tulis harus diambil ya kan. Ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal, kecuali dia kata sambung. Terus artikel dan karya yang belum terbitkan diapit tanda kutip 2, seandainya dia belum diterbitkan. Nah, karena kadang ada artikel yang belum diterbitkan, kita kasih tanda kutip 2 biar kita tahu bahwa yang ini sebenarnya belum dipublish ya. Tapi sudah diberikan ke penulisnya untuk bisa dijadikan sumber referensi. Dan yang keempat adalah data publikasi. Nah, bisa nama kota atau nama penerbit karya yang dikutip ya. Jadi data publikasinya, kalau ada kotanya bagus ya kan. Terus nama penerbitnya, ini menghargai penerbitnya yang mempublikasi artikel itu ya. Itu kita harus cantumkan juga. Nah, ini selain mengutip sumber-sumber yang hard copy tadi, yang tercetak itu kan yang tadi untuk hard copy pada umumnya, ya kita juga bisa mengumpulkan referensi dari internet atau dari televisi atau dan lain sebagainya. Adapun syarat-syaratnya atau unsur yang harus dicantumkan ya mirip-mirip aja ya kan. Cuma mungkin kalau tempat, nama, dan tanggalnya agak ditulis berbeda. Contohnya kalau seperti ini nama penulisnya tentu sebaiknya juga nama family dulu.
Judul tulisannya diletakkan di antara tanda kutip, jadi kalau bisa dipakaikan tanda kutip ya kan, kalau ini artikel online atau dari internet. Data publikasi berisi protokol, alamat webnya ya kan. Patnya itu maksudnya alamat webnya lengkap. Jadi seandainya orang, jadi dia terhiperlink dia. Seandainya kita pembaca klik, maka dia akan menuju ke sumber yang kita ambil dari internet. Tanggal ininya, tanggal pesannya, dan tanggal waktu kunjungan. Jadi kapan kita mengakses web itu, berita itu contohnya dari Republika, kita akses tanggal berapa, kita harus cantumkan juga di daftar pustaka kita. Jadi diakses tanggal berapa ya. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya, karena ini masih berupa teori, saya yakin kalian masih yang belum pernah mungkin atau belum pengalaman membuat karya tulis ada daftar pustaka masih cukup bingung ya. Lanjut kita nanti lihat contoh-contohnya. Nah inilah contoh-contohnya ya kan. Contoh kalau penulisan rujukan satu pengarang. Nah, ini kalau satu pengarangnya ya seperti ini ya, biasa ini nama pemilihnya Munandar Utami, ya kan? Tahunnya, nah ini sebenarnya cuma contoh ya, tahunnya udah lama ini ya, tapi ini kan sebagai contoh, bukan bahwa kalian, oh nggak apa-apa ini ternyata dari 1999. Ini contohnya kebetulan tahun ini. Jadi saya harapkan kalian, karena ini 2020, ambillah yang paling maksimum 2010 yang kalian ambil ya. Jangan sampai ambil yang 2009, 2008 ya kan, itu udah terlalu. Ini untuk contoh satu pengarang. Kalau dua pengarang, nah ini biasanya disingkat aja, bisa juga seperti ini. Jadi nama pemilihnya aja, atau mungkin dibalik juga ya, terserah juga, bisa Arifin Eset atau SA, Tasai, bisa juga seperti itu. Terserah yang mana ini, ya kan? Yang mana, apakah nama first name-nya yang nggak disingkat atau family name-nya yang nggak disingkat, bisa, terserah, bisa dipakai dua-duanya. Ya kan? Kalau tiga pengarang, nah ini kalau kepanjangan bisa juga seperti ini malah nggak disingkat, nggak apa-apa juga. Tapi dia tetap harus disebutkan semua ya kan. Jadi bisa dituliskan semua kalau tiga pengarang seperti ini. Bisa juga disingkat tadi seperti ini, nggak ada masalah. Yang jelas jangan disingkat semua ya, A, E, Z. Nah itu yang salah itu ya, Arifin Eset. Atau mungkin ini karena kepanjangan Sabarti Maedar G, ya bisa saja Sabarti MGA. Yang penting ada satu yang jadi ciri khasnya penulis, mungkin family name-nya atau first name-nya ya kan. Sakura H Ridwan, Sakura HR bisa juga atau SH Ridwan bisa juga seperti itu ya. Atau mungkin tulis semuanya, kalau merasa kepanjangan apa itu nggak apa-apa, kepanjangan ya nggak apa-apa juga, bisa juga seperti itu. Nah ini contoh yang lebih daripada tiga pengarang, ada banyak sekali contohnya. Ada pengarang biasanya buku ada banyak sekali ya, bisa juga ditulis semua ya kan, Carly, Jack, Mart, ini Jennifer, Marcy dan lain sebagainya. Bisa juga kalau sudah 4 orang atau lebih dari 3 orang, kita tambahkan aja DKK dan kawan-kawan. Contohnya kan penulis pertamanya tetap harus ada ya. Penulis pertama contohnya si dalam hal ini adalah Kamfil Jack, maka kita tulis Kamfil, Jack, DKK. Nggak usah ditulis yang lainnya. Itu nggak apa-apa, itu orang berarti tahu, kalau melihat daftar pustaka itu berarti ini penulisnya lebih dari 3 orang ini ya kan. Atau mungkin et al. Ini kalau bahasa Inggris ya kan, ini kan istilah asing atau istilah internasional. Sebenarnya kepanjangan adalah et ali yang berarti dan lain-lain juga ya kan. Jadi banyak orang pakai juga et al di sini ya. Kalau di Indonesia bisa pakai DKK, bisa pakai et al juga, nggak apa-apa ya. Tapi kalau kalian sudah menulis artikel untuk publikasi internasional, nah maka yang dipakai adalah et al, jangan DKK. Nanti orang asing bingung apa itu DKK. Ini kan cuma istilah orang Indonesia ini DKK ya. Itu contoh yang ini rujukan lebih dari 3 pengarang. Nah sekarang rujukan penulis dengan editor atau penyunting. Nah ya kan. Jadi ini editornya sebenarnya ini bukan pengarang dia ya. Dia cuma editor aja, maka kita tulis Halim Amran Ed. Nah ini artinya editor dia. Dia bukan penulisnya sebenarnya. Ya kan. Mungkin di rujukan itu nggak dicantumkan penulisnya, atau mungkin penulisnya banyak, karena ada juga beberapa buku yang tidak menampilkan nama penulis, tapi nama editornya aja. Mungkin karena kayak buku-buku Bunga Rampai yang dikeroyok, penulisnya sampai 30 orang, 40 orang. Maka yang nama yang muncul di
sampul buku itu adalah nama editornya aja. Ya udah kita tuliskan nama editornya itu, tapi kita kasih dalam kurung ed. Nah, orang bisa tahu bahwa ini editor ini ya kan. Nah, ini tahunnya, jangan lupa judulnya dibuat italik, di mana kotanya Jakarta, terus ini adalah nama publishernya, Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kalau rujukan kumpulan esai, bunga rampai atau himpunan makalah, contohnya kalau ada penulisnya di situ, penulis pertamanya yang kita tulis Eko Budiarjo. Nah, ini sejumlah makalah pemukiman kota, contohnya cetakan kedua, kalau ada nama cetakannya lebih bagus lagi. Kotanya juga kita cantumkan kalau ada Bandung Alumni. Maka ini adalah penerbitnya namanya Alumni yang ada di Kota Bandung. Ini contoh penulisan rujukan karya terjemahan. Contohnya buku-buku yang sudah diterjemahkan, ya tetap kita ambil nama penulis aslinya juga ya kan. Nah, jangan ambil yang penerjemahnya C. Dewi Heli Purnomo ini, nanti orang menganggap wah ini karangannya si ini. Padahal buku itu adalah buku bestseller yang sangat populer yang ditulis oleh seseorang. Nah, contohnya inilah. Ini buku terkenal ini ya, Rich Dad Poor Dad ini. Yang penulisnya Kiyosaki ini udah banyak sekali karya-karyanya yang bestseller. Ini kalau mahasiswa saya sarankan baca buku karyanya Kiyosaki. Ini bagus-bagus semua ini. Contoh penulisan rujukan dalam artikel, jurnal, dan majalah. Contohnya Samsul Arifin, mungkin penulis atau tim liputannya. Judulnya adalah Konflik dan Harmonisasi Sosial dalam Relasi dengan Sesama. Ini artikel dalam jurnal dan majalah contohnya ya kan. Jurnal Karakter Building halaman 1 ya kan. Volume 1 halaman 1 biasanya. Volume 1 ya kan. Volume 1 edisi 1 halaman 21 sampai 33. Nah, ini Jakarta Juli 2004. Nah, ini contoh kalau yang rujukan dalam artikel atau dari majalah. Nah, ini kalau kita ketemu sama artikel yang tanpa nama dan dia adalah tajuk rencana, di kolom tentang tajuk rencana, maka kita tuliskan aja nama kolomnya itu tajuk rencana. Di Kompas contohnya membangun perangkat lunak demokrasi, dikasih tanda kutip Kompas dan tanggalnya ya. Terus ini seandainya kita mengambil dari hasil wawancara dari TV atau radio, nah bisa juga seperti itu. Jadi kita cuma tinggal tuliskan dia di stasiun apa, contohnya di stasiun TV Raja Wali Citra Televisi Indonesia Jakarta 14 Agustus 2004. Nah, kita tambahkan di sini interview televisi. Nah, ini kan orang bisa tahu ini ngambilnya dari televisi ini ya. Nah, mungkin ini karena nggak ada linknya, karena kita nonton TV terus kita rekam ya kan. Ah, ini bisa juga kita jadikan referensi. Yang penting kita tulis tanggalnya, tanggal kapan acara referensi, apa itu acara interview itu. Mungkin dari sana kita dapat informasi ya kan, yang kita bisa jadikan sebagai data untuk penelitian atau karya ilmiah kita. Ada juga rujukan dari disertasi yang diterbitkan. Ingat, yang diterbitkan. Nah, ini biasanya yang masalah itu kalau tidak diterbitkan. Jadi jangan ambil kalau dari disertasi, apalagi dari skripsi kalau nggak diterbitkan. Tapi kalau saran saya sih nggak usah ngambil dari apa itu hasil, apalagi skripsi ya. Skripsi itu biasanya di apa itu ada beberapa kampus yang melarang juga skripsi dijadikan referensi karena belum tentu skripsi itu lebih bagus daripada penelitian kita ya kan. Kalau disertasi oke lah mungkin ya, karena ini kan S2. Jadi kalau S1 mengambil referensi dari disertasi masih memungkinkan, tapi ingat yang diterbitkan. Tapi kalau skripsi sangat disarankan untuk tidak menjadikan sebagai referensi. Ambillah dari jurnal yang betul-betul memang sudah direview oleh editor dan dipublikasikan oleh penerbit ya kan. Nah, itu yang lebih bagus, itu paling ideal sebenarnya dari jurnal sama apalagi itu artikel-artikel yang sudah dipublikasi. Nah, ini yang bersumber pada internet. Nah, ini ada alamat webnya. Ini yang saya bilang ini ya. Nah, ini sebenarnya kurang lengkap menurut saya. Harusnya ini lengkap sama pathnya ya kan. Ini kan cuma alamatnya aja. Harusnya di sini biasanya kalau alamat webnya lengkap ada garis miring lagi, terus ada nama artikelnya. Contohnya educational test will be hot. Dan ada garis miring lagi. Jadi kalau orang begitu klik langsung bisa masuk ke sumber yang detailnya ya. Kalau ini sebenarnya nama webnya aja mungkin ya. Nah, ini yang paling penting adalah kita harus menuliskan di aksesnya kapan. Nah, di aksesnya kapan? Contohnya pada artikel ini diakses pada tanggal 20 November 2000. Nah, ini kalau lebih bagus lagi, kalau sempat ya kan,
tulis juga jam berapa. Ini jam 15.32 45 detik waktu Indonesia Barat. Wah, ini lebih lengkap lagi ya. Tapi biasanya orang biasa sampai ke diakses pada tanggal aja. Ini kan jarang yang menampilkan ini. Tapi kalau ada ya lebih bagus lagi. Ya, mungkin itu contoh-contoh. Jadi materi kita nggak terlalu banyak untuk hari ini, ya kan? Karena memang lebih apa lagi tuh untuk teori tentang daftar pustaka ya cuma begini aja, ya kan? Nggak terlalu banyak teori, yang paling banyak contoh-contohnya aja. Jadi apa lagi tuh contoh-contoh ini bisa menjadi kalian lebih memahami daftar pustaka, dan selanjutnya adalah sebagai bahan kalian, inspirasi kalian mengerjakan latihan di pertemuan 10 ya. Mungkin itu aja untuk materi kita. Selanjutnya mungkin saya review dulu latihan pertemuan yang terakhir. Saya lihat di sini di latihan pertemuan ke-9 sudah ada beberapa yang submit ya. Biar yang lainnya bisa lebih apa lagi tuh memahami latihannya. Terus nah ini saya lihat masih 3 ini ya. Nah, ini Bu Juwita udah kumpul juga. Kita lihat dulu tugasnya Bu Juwita. Kita cek dulu. Jadi yang belum kumpulkan bisa dijadikan sebagai referensi. Oh, seperti ini nih latihan 9 ya. Nah, ini kajian teoritis. Oke, ini udah oke banget ini. Jadi seperti yang saya jelaskan hari Kamis minggu kemarin, bahwa kajian teoritis adalah bagaimana kita mengembangkan ide daripada karya ilmiah kita. Jadi kalau pemahaman saya setelah melihat daripada tugas Bu Juwita ini, awalnya idenya itu wisata kota Tual, ingin memikirkan bagaimana sih wisata kota Tual memanfaatkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, dari situ yang pertama-tama yang harus diketahui adalah bagaimana sih kondisi atau situasi kota Tual yang kemungkinan besar belum dikenal sama orang, ya kan. Ini kan karena karya ilmiah ini saya yakin ingin memanfaatkan kota Tual sebagai kota wisata untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang setelah ini dicetuskan dalam pikiran, maka yang paling pertama adalah kita harus mendefinisikan situasi kota Tual dulu sehingga bisa dikenal orang luas nantinya. Setelah itu ini menurut pemahaman saya dari kerangka yang dibuat sama Ibu Juwita, maka ekonomi yang kesejahteraan masyarakat imbas daripada nantinya orang mengenal bahwa oh di sana ada kota wisata yang bagus sehingga bisa menjadi tempat untuk berlibur, maka ini nanti akan memberi imbas ke ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena dari beberapa studi kasus atau beberapa contoh di daerah lain, kalau sebuah daerah sektor pariwisata meningkat, maka otomatis akan meningkatkan juga ekonomi sama kesejahteraan masyarakat. Nah, ini bisa menjadi hipotesis kita untuk karya ilmiah. Nah, setelah itu pada aktualnya di lapangan ini kesejahteraan masyarakat belum baik dan belum ada usaha ini, ya kan. Jadi harapannya ini mungkin menjadi target karya ilmiah daripada ini, apalagi itu artikel ini adalah bagaimana caranya bisa meningkatkan, karena kondisi yang ada saat ini adalah fenomena yang terjadi bahwa kesejahteraan yang belum baik dan belum ada usaha atau belum banyak mungkin sudah ada tapi belum banyak atau belum serius usaha untuk menumbuhkan perekonomian di Kota Tual dari sektor pariwisata. Nah, terus untuk konseptualnya dengan mengeluarkan atau memperkenalkan potensi wisata dari Kota Tual, maka otomatis akan mempengaruhi peningkatan ekonomi serta akan meningkatkan, memberi dampak ke kesejahteraan masyarakat. Nah, ini contoh daripada tugas 9 yang kalian buat. Kalau kalian bisa memahami 2 kerangka ini, maka saya yakin kalian sudah mengerti sistem daripada karya ilmiah yang kalian buat dan bisa melangkah lebih jauh, tinggal mengisi lebih detail karena kerangkanya sudah ada. Ingat, kerangka itu artinya kayak frame, ya kan? Ibaratnya kayak rumah itu tiang rumahnya, ya kan, tinggal dikasih tembok aja. Nantinya kalau tiangnya sudah berdiri kokoh, nah enak ini tinggal dikembangkan. Jadi kalau saya lihat atau mahasiswa sudah paham dengan kerangka ini, nah itu tinggal waktu aja, mungkinnya tinggal waktu sama ketekunan untuk membuat dindingnya karena tiang daripada karya ilmiahnya sudah ada ini ya. Ini sudah bagus. Nah, ini mungkin contoh daripada apalagi itu
punyanya Ibu Juwita. Kita lihat yang lain, contohnya mungkin punyanya Ibu Reni juga. Jadi saya ambil sampel yang sudah mengumpulkan aja ini ya, karena yang lain saya lihat belum sempat. Nah, ini Bu Reni udah banyak sekali ini ya, udah mulai lengkap sampai sudah ambil data, sudah interview pula segala macam. Nah ini kalau dari Bu Reni, mulainya dari pemikiran tentang media center, di mana itu merupakan sistem pelayanan yang terintegrasi. Nah, ini bisa mengembangkan pembangunan kota tua, seandainya bisa mengembangkan media center, ya kan? Dari sini ya. Jadi dari sini melihat dulu konsep media center itu seperti apa, dan setelah itu diketahui ternyata media center bisa dikembangkan sebagai wadah masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan. Nah, seandainya masyarakat bisa menggunakan media center ini untuk mengadu dan meminta atau mendapatkan informasi, maka ini bisa menjadi saluran bagi masyarakat untuk bisa dengan mudah mengakses informasi yang ada, ya kan? Nah, dari sanalah muncul bagaimana kira-kira peran komunikasi terhadap kualitas pelayanan, terus apakah ada pengaruh daripada kurangnya SDM terhadap ketersediaan media center yang ada di Dinas Komunikasi dan lain sebagainya. Nah, ini sudah masuk ke rumusan masalah atau masuk ke hipotesis ini ya. Nah, dari sinilah kerangka teoritisnya apalagi itu Reni Rumadan untuk membuat suatu karya ilmiah. Nah, untuk kerangka operasionalnya, melihat hubungannya antara variabel satu dengan yang lainnya, di sini kan ada 3 variabel, ada media center, perkembangan informasi, dan ada kesejahteraan masyarakat. Nah, mungkin bedanya antara Ibu Juwita tadi dengan Reni Rumadan ini, bahwa kalau Ibu Juwita tadi dari satu variabel X menghasilkan 2 variabel Y. Nah, ini contoh yang bagus juga, 2 variabel X menghasilkan 1 variabel Y. Yang artinya media center secara serempak diiringi dengan perkembangan informasi akan meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat. Nah, ini menarik juga untuk kita lihat apakah betul secara serempak atau mungkin salah satunya aja dan lain sebagainya. Dan ini ada hubungannya antara media center dengan perkembangan informasi. Seandainya media center bisa berkembang, maka perkembangan informasi itu bisa menjadi lebih lancar, dan itu secara serempak media center ini bisa mengentaskan kesejahteraan masyarakat, dan perkembangan informasi bisa juga ini ya kan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini termasuk hipotesis awal, bisa saja ini berubah ya kan. Kerangka perusahaan ini bisa berubah seandainya nanti di hasil penelitian kita mendapatkan kesimpulan yang lain, ini bisa kita rubah, belum ini juga, apalagi itu belum fix, namanya juga kan masih draft ya kan. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini sudah seperti pondasi atau tiang rumah untuk sebuah karya ilmiah, dan nantinya kalian bisa kembangkan lagi nantinya setelah mata kuliah ini untuk menjadi sebuah penelitian atau karya ilmiah yang bisa dilanjutkan ke skripsi atau mungkin disubmit ke jurnal dan lain sebagainya. Dan ingat, kontribusi daripada mahasiswa kuliah itu adalah penelitian. Siapa tahu hasil penelitian nanti, hasil penelitian kalian bisa dijadikan rujukan atau dijadikan acuan untuk pemerintah. Ini contohnya kan pemerintah di sini ya kan. Jadi ini bisa saja kalau ada pemerintah yang baca, ya kan, ini jadikan acuan. Nah, itu kan luar biasa, itu berarti penelitian kita bermanfaat. Berarti ilmu kita bermanfaat. Ingat, sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Apalagi kalau bisa ini ya, mensejahterakan masyarakat luas seperti orang banyak ini ya. Berarti pahalanya berlipat ganda. Oke, mungkin itu dulu yang saya bisa bahas untuk hari ini. Jadi sekali lagi saya harapkan yang ini lagi mengulangi tadi, yang masih kosong-kosong ini minta tolong diisi. Jangan sampai nanti udah masuk ke pertemuan terakhir menumpuk ya kan. Nah, itu bisa menjadi beban juga ya. Kalau masih sempat dicicil-cicil, kalau nggak salah kayak Melisa juga ini saya lihat akhir-akhir ini udah mulai masuk banyak tugasnya sama kuisnya. Ya nggak apa-apa, karena memang sesempatnya aja mengerjakan, tapi sesempatnya kalau bisa ada ya kan. Biar manfaat dari para perkuliahan ini bisa tercapai, bukan cuma sekedar apalagi itu sekedar kayak seminar biasa yang nggak ada evaluasinya ya kan. Oke, itu aja mungkin untuk pertemuan kita hari ini, nggak terlalu banyak karena saya yakin kalian juga lagi butuh waktu untuk mengerjakan kuis sama latihan ya kan. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Silakan bagi mahasiswa yang mau bertanya
khususnya mungkin tentang latihan atau kuisnya atau dan lain sebagainya atau teknis perkuliahan online ini, silakan kita bisa diskusikan sehingga semua masalah bisa teratasi, dan seperti yang saya bilang tadi, tujuan daripada program RPL mata kuliah ini bisa tercapai dengan baik, ya kan. Mahasiswa senang, dosennya senang, maka pemerintah pun senang karena ini kan program pemerintah, ya. Oke, itu aja, silakan. Ada yang mau bertanya mungkin? Sambil menunggu, ini lagi azan di sini ya. Kita tunggu dulu azan. Kalau oke. Apalagi itu ingin membuat daftar pustaka yang sinkron dengan kutipan. Gimana, ada pertanyaan untuk sampai saat ini? Nah, mungkin Bu Juwita mungkin mau bertanya. Ini saya lihat ada aktif namanya di sini. Oke, saya pikir mungkin karena mahasiswa sudah paham, ya kan. Mungkin apalagi itu nggak ada pertanyaan lagi. Yang menjadi kendala mungkin tinggal mengerjakannya, ya kan. Ingat, ini ada beberapa apalagi itu beberapa yang belum sempat kumpulkan. Saya harapkan apalagi itu nanti tinggal di ini ya, tinggal di apalagi itu diisikan. Contohnya si Agustuna ini kuisnya sampai yang 8 belum sempat, jadi tolong dikerjakan lagi nantinya ya. Mungkin itu aja dari saya. Ibu Susi ada yang mau disampaikan? Iya, Pak Lawi. Ya, silakan Bu. Gimana Bu sejauh ini Bu? Iya, saya nggak menambahkan, cuman mau bilang mengingatkan mahasiswa untuk mengerjakan tugasnya, Pak Lawi. Karena kuisnya bisa dikerjain, tapi itu latihannya itu kayaknya mereka, saya udah bilang kalau memang susah untuk membuatnya di dalam aplikasi yang Pak Lawi punya di Uverse, mereka bisa kirim via WA saja ke Pak Lawi. Boleh gitu kan Pak Lawi? Iya, boleh sekali. Bikin aja dulu, nggak apa-apa salah. Nggak apa-apa salah. Yang penting kan ada dulu. Kan orang belajar dari kesalahan juga. Saya pun juga awal-awalnya menulis ya kayak begitu. Berantakan atau apa. Lama-lama karena sering latihan akhirnya bisa, ya kan. Betul. Malu kali Pak Lawi. Ya memang kalau kita budaya orang timur memang ya pemalu juga sebenarnya. Itu memang ini ya. Tapi ya kita sebagai akademisi, karena memang nantinya ini akan menunjang kita untuk sebagai persyaratan lulus, ya kan nanti nggak bisa lepas nanti mahasiswa dari menulis skripsi atau penelitian, ya kan. Itu sangat membantu nantinya. Oke, makasih banyak Ibu Susi. Makasih banyak mahasiswa yang berpartisipasi hari ini. Yang tidak sempat berpartisipasi masih bisa melihat materi ini di rekaman video. Silakan nanti bisa diakses di YouTube, ya kan. Dan seperti kata Ibu Susi, mohon dikerjakan latihan sama kuisnya, karena itu sebagai bahan evaluasi kami sampai di mana pemahaman mahasiswa, dan kami bisa merasa yakin bahwa ini mata kuliah ini bermanfaat, ya kan, karena dari situlah bisa kelihatan. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih semuanya Ibu Susi. Sampai ketemu lagi hari Kamis lagi. Kita akan membahas kita akan mungkin nggak terlalu banyak materi lagi sebenarnya ya, tapi kita akan membahas latihan-latihan aja mungkin ya, biar mahasiswa lebih pede, mungkin lebih percaya diri, lebih paham tentang latihannya.
Karena latihan apalagi itu untuk materi kan memang untuk karya ilmiah ya dari latar belakang sampai daftar pustaka udah cukup sebenarnya ya. Sebenarnya ada lagi yang mengenai hasil penelitian dan saya pikir itu penelitian memang butuh waktu. Nah, jadi untuk draft, untuk kategori draft ya mungkin hasil penelitian belum saya nggak wajibkan karena ini kan butuh waktu juga, harus wawancara, harus observasi, harus bacain dan lain sebagainya. Jadi tapi kalau sudah ada kerangkanya tadi, tiangnya seperti ada kerangka pemikirannya, kerangka teoritisnya, itu sudah luar biasa itu start awal untuk membuat suatu penelitian untuk karya ilmiah. Oke, sampai di sini semuanya. Terima kasih sekali lagi dan kita akan ketemu lagi di hari Kamis. Oke, sampai ketemu semuanya. Dadah Pak. Dadah semuanya. Sampai jumpa. Juwita. Juwita udah selesai semua tugasnya dia. Udah santai dia. Iya tuh Pak. Oke Bu ya, saya tutup Bu ya. Ya.